Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukurnya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat dan salamnya senantiasa kita curahkan kepada Nabi termulia, Nabi teragung, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi pembahasan dari pertemuan sebelumnya. Kita masih membahas di bab kelima, yaitu seputar Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang mana minggu kemarin kakak telah menyampaikan apa itu Isra dan apa itu Mi'raj. Kemudian peristiwa Isra Mi'raj ini diabadikan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra ayat pertama. Kemudian apa isi dari perintah atas Isra Mi'raj, yaitu perintah salat yang hingga sekarang kita laksanakan, yaitu salat 5 waktu, baik zuhur, asar, maghrib, isya maupun subuh. Ini merupakan perintah Allah secara langsung dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Adapun pada pagi hari ini kita akan melanjutkan ke bagaimana tanggapan kaum kafir Quraisy setelah mendengar peristiwa Isra dan Mi'raj, dan apa juga tanggapan dari kaum muslimin setelah mendengar dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Namun sebelum itu kita buka terlebih dahulu pertemuan kita dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, silakan disiapkan bukunya, dibuka bukunya, disiapkan alat tulisnya, buka halaman ke-86. Kita akan membahas seputar tanggapan kaum kafir Quraisy tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Perlu diketahui bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj ini hanya 1 hari. Jadi Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau yang disebut dengan Isra, kemudian Rasulullah Mi'raj yaitu naik ke atas dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha atau tempat singgasananya Allah Subhanahu wa taala, itu terjadi hanya 1 hari, hanya 1 malam. Bukan 1 hari, 1 malam. Ya, jadi sebelum waktu subuh, ya Rasulullah SAW sudah sampai kembali ke rumahnya. Ya, dan perjalanan Isra Mi'raj ini ditempuh hanya dalam waktu malam saja. Oleh karenanya ketika waktu pagi setelah Rasulullah mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj, maka Rasulullah SAW langsung menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj kepada seluruh kaum kafir Quraisy maupun seluruh kaum muslimin. Jadi mereka dikumpulkan di satu tempat di Masjidil Haram, kemudian disampaikan apa yang telah Rasulullah SAW alami, yaitu menceritakan peristiwa dari Isra Mi'raj. Ya, kemudian beliau menceritakan peristiwa tersebut dari awal hingga akhir kepada seluruh masyarakat di Makkah, baik dari golongan Quraisy maupun dari kaum muslimin. Ya, seperti itu. Namun setelah mendengar cerita peristiwa yang Rasulullah sampaikan, ya, malah orang-orang kafir Quraisy ini yakin bahwasanya Rasulullah SAW tidak waras. Jadi mereka menganggap, bahkan tidak sedikit mereka menganggap bahwasanya Rasulullah ini gila. Mengapa? Karena perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha ini tidak mungkin dapat ditempuh dalam 1 hari. Butuh waktu yang cukup lama, berpuluh-puluh hari, bahkan berbulan. Ya, oleh karenanya kaum kafir Quraisy ini ketika berpikir secara logika, secara rasional, maka ini tidak mungkin. Ya, namun karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, maka apa yang Allah Subhanahu wa taala harapkan, inginkan, jadikan, maka mudah. Seperti itu teman-teman. Ya, oleh karena kaum kafir Quraisy malah mengolok-olok kepada Nabi Muhammad SAW setelah mendengar cerita atas peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, bahkan mereka berteriak-teriak dan mengejek Rasulullah, bahkan menghina Rasulullah dengan mengucapkan atau menyampaikan dengan kata-kata yang kotor. Ya, serta menyeru bahwasanya kaum kafir Quraisy ini tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW dan mengatakan bahwasanya Rasulullah ini dusta atau pendusta.
Ya, karena mereka menganggap perjalanan Isra Mi'raj ini tidak mungkin ditempuh. Maksudnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini tidak mungkin ditempuh dalam satu malam saja. Ini suatu hal yang mustahil, yang tidak mungkin. Namun sebaliknya Rasulullah itu benar mengalami hal tersebut. Ya, namun mereka ini karena berpikirnya masih secara terbuka, masih secara logika, maka memang tidak masuk akal. Ya. Namun di sini ada beberapa dari kaum kafir Quraisy ini penasaran malah atas terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, yang mana Rasulullah pergi dari satu tempat, yaitu Masjidil Haram yang ada di Mekah, kemudian ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Ya, mereka bahkan bertanya beberapa mengajukan pertanyaan kepada Nabi Muhammad SAW tentang kafilah atau rombongan yang sedang dalam perjalanan, berapa jumlahnya. Kemudian ada yang pernah pergi ke Masjidil Aqsa atau ke Palestina, menguji ada berapa pintu yang ada di Masjidil Aqsa. Ya, bahkan semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kaum kafir Quraisy ini dijawab oleh Rasulullah SAW dengan tepat. Namun tetap, walaupun Rasulullah menjawab dengan benar, Rasulullah menjawab dengan tepat, ya, namun kaum kafir Quraisy ini tetap mengingkari apa yang Rasulullah SAW alami. Ya, mereka tetap tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka tetap mengingkari, mereka malah mengolok-olok dengan peristiwa yang Rasulullah SAW alami. Inilah tanggapan kaum kafir Quraisy terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj. Adapun yang kedua, yaitu tanggapan kaum muslimin atas peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, tentu hal ini ketika dalam pandangan kaum kafir Quraisy bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini menjadi sebuah bahan olok-olokan, bahan hinaan, bahan menjelek-jelekan Nabi Muhammad SAW. Bahkan tidak sedikit yang mengatakan bahwasanya Rasulullah ini gila. Karena mengapa? Karena perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini butuh waktu yang sangat lama. Ya, namun Rasulullah hanya dalam satu malam saja. Ya, bahkan mereka seperti itu mengatakannya. Namun bagi kaum muslimin ini, ya, dalam sisi dari kaum muslimin, tentu peristiwa hal ini merupakan langkah untuk menambah keimanan serta keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta untuk mempertebal keimanannya kepada Allah atas agama Islam. Ya, adapun sahabat yang pertama kali mengimani atau percaya terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ketika ditanya oleh seseorang kaum kafir Quraisy tentang Isra dan Mi'raj Nabi, maka Khalifah Abu Bakar atau Abu Bakar mengatakan dengan tegas beliau, kalau Muhammad SAW berkata demikian, maka sesungguhnya dia berkata benar. Saya mempercayainya, bahkan lebih dari itu saya percaya. Saya tidak pernah menyaksikan Rasulullah Subhanahu wa taala itu berdusta. Oleh karenanya di sini Abu Bakar membenarkan, sangat membenarkan dan meyakini atas peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu perginya Rasulullah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Oleh karenanya Abu Bakar merupakan orang pertama yang membenarkan, dan beliau mendapatkan gelar As-Siddiq, orang yang membenarkan, sehingga nama yang sering kita dengar yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi As-Siddiq ini gelar yang diberikan oleh Rasulullah karena beliau membenarkan atas peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya. Adapun ketika kaum muslimin yang imannya masih tipis, imannya masih lemah, ya, banyak dari mereka malah yang murtad kembali atau keluar dari agama Islam. Karena kenapa? Karena pengetahuan mereka masih sedikit, masih minim, masih belum banyak. Ya, oleh karenanya ketika disampaikan atas peristiwa Isra dan Mi'raj, tidak sedikit dari mereka yang pengetahuannya sedikit itu mereka malah keluar dari agama Islam. Ya. Oleh karenanya tentu peristiwa Isra dan Mi'raj ini merupakan suatu peristiwa yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan sesuatu, berkehendak atas sesuatu, maka tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ya, maka ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan sesuatu, maka jadilah.
Seperti itu. Allah mudah menjadikan segala sesuatunya yang diinginkan atau yang dikehendakinya. Seperti itunya. Seperti itu, kurang lebihnya kakak mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang tepat. Meminta maaf atas ucapan tersebut. Nah, kita tutup dengan baca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.